Ada apa ini? Kenapa pada ribut-ribut sih? Walah, si ular Gonyosomanya ternyata merasa terancam karena kehadiran si iguana. Mungkin Gonyosoma mengira si iguana akan memangsanya. Makanya, kamu sering nonton Otan dong, biar tahu kalau iguana itu cenderung makan daun-daunan. Waduh, iguananya tergigit. Kenapa Otan panik ya? Gigitan begitu kan jelas tidak mempan. Lihat aja kulitnya iguana, tebal banget gitu. Meskipun Gonyosoma memiliki bisa, tapi gigitannya tidak melukai sama sekali. Jadi si iguana aman dari bisanya si Gonyosoma, teman. Sudah, damai aja ya. Ada apa itu yang bergerak-gerak di ranting? Oh, cuma seekor bajing. Hihihi, bajing kan salah satu makanan si ular Gonyo. Sop, awas Sop, jangan ke situ. Pergi sebelum si Gonyo melihat keberadaanmu. Tuh kan, Gonyo sudah melihat pergerakanmu. Walaupun kamu lincah, tapi si ular hijau ini terkenal punya daya serang yang sangat cepat. Nah, si Gonyo sudah mulai masang kuda-kuda menyerang dengan membentuk seperti huruf S pada lehernya. Awas, Sob! Wah, tidak! Kenapa kamu makan si bajing yang lucu, Sob? Saking cepatnya serangan ular ini, si bajing sampai tidak siap untuk menghindar, teman. Otan gak tega lihat sobat Otan yang lucu itu dimangsa si ular. Tapi memang begitu rantai makanan di alam, teman. Karena ular bajing tidak memiliki bisa, maka setelah menggigit, dia akan melilit buruannya sampai benar-benar bisa dia makan, teman. Bajing memang jadi salah satu makanan kesukaan dari si hewan melata ini. Oleh karena ia sering ditemukan memangsa bajing, maka dia disebut ular bajing. Selain bajing, si hijau ini juga sering memburu tikus, tupai, kelelawar, burung, dan hewan-hewan yang biasa hidup di pohon, teman. Ular bajing dapat kita temukan mulai dari dataran rendah hingga wilayah pegunungan. Karena ia bersifat arboreal atau hidup di pepohonan, maka kita akan sering menjumpainya melata di antara dahan dan ranting-ranting pohon. Walaupun ular bajing lebih banyak hidup di atas pohon, terkadang ia juga akan turun ke tanah untuk mencari buruannya. Duh, kok perasaan Otan nggak enak ya? Kok kamu malah menghampiri si musang ekor sih, Sob? Dia bukan makananmu, Sob. Sebaiknya kamu kabur deh, Sob. Dia bukan seekor bajing yang biasa kamu mangsa. Bisa-bisa kamu yang akan diserang, Sob. Ya Tuhan, kamu berani sekali melawan si musang akar. Stop. Wush, ular bajing kembali menyerang dengan jurus es. Tuh kan, Sob, sekarang si musang balik serang kamu. Nah gitu, Sob, mending kamu kabur aja. Ini lagi nih si tokek. Ngapain, Kek? Mangap-mangap gitu. Wah, si tokek ternyata tidak takut sama sekali. Dia mulai menggigit si ular bajing. Udah, Sob, udah. Saling cari makan masing-masingnya aja. Jangan berkelahi begitu. Ini lagi, si ular bajing gak mau kalah.
dia malah melilit si Toke dan balas menggigitnya. Aduh, Sob, si Toke itu punya kekuatan rahang yang kuat dan kepala yang besar. Sementara ular kalau makan kan mesti dari kepala dahulu. Nah, si Toke ini justru senjatanya di kepala. Kalau gigitan Toke lebih cepat duluan menyerang, habis kamu, Sob. Udah deh, mending lepaskan si Toke. Kita mengalah untuk menang, Sob. Setuju teman-teman? Nah, gitu dong, Sob. Saling mengalah satu sama lain. Cakep. Wait, setahu Otan, Om Gundul kalau sedang herping di hutan sering loh teman nemu si hijau galak ini. Nah, itu dia Om Gundul. Iya, coba. Kemana aja sih dicariin dari tadi? Otan meminta tolong. Tadi ada sobat Otan yang Aduh. Itu dia si Gonyosomanya. Yuk. Dapat. Tangkap, Mas. Tangkap. Untunglah, ular hijau ini bukan ular berbahaya. Otan. Nih, dapat ular hijau ekor abu-abu. Ini atau nama latinnya Gonyosoma ossicipalum. Ini ular yang tidak berbisa ya. Dia nggak punya taring bisa, walaupun tampaknya mengerikan. Jadi jangan salah ya Otan ya. Kebanyakan orang mengira ular hijau itu berbahaya. Nah, ular hijau yang berbahaya itu adalah ular hijau yang ekornya merah. Kalau ekornya abu-abu seperti ini tidak berbisa. Jadi hasil gigitannya juga cuma menyebabkan luka aja. Nah, tapi jangan ditiru ya Otan. Kalau ada ular langsung langsung disamber gini aja. Kalau Om Gundul ini karena profesional, tapi Om Gundul sama Mas Jarot mau cari ular yang lain karena ini bukan target kita. Nah Sob, Om Gundul sudah mengembalikanmu ke tempat asal. Kembali hidup tenang lagi di sana ya. Ular suka sembunyi loh teman, karena mereka umumnya bisa mendeteksi gerakan yang berada di sekitarnya dalam radius hingga sekitar 100 meter. Karena bagian bawah tubuhnya merupakan sensor peraba atau perasa yang bisa mengetahui setiap getaran dari tanah. Ular bajing atau Gonyosoma diketahui menghuni wilayah rawa, hutan bakau, hutan dataran rendah, pertanian, hingga ke lingkungan pekarangan rumah di pedesaan. Ular yang aktif di siang hari alias diurnal ini berkembang biak dengan bertelur. Sekali bertelur bisa berjumlah 5 hingga 12 butir. Cakep! Apa? Otan gak salah baca kan? VR46. Ini kan inisial pembalap terkenal itu. Jangan-jangan lubang dimensi membawa Otan ke Mandalika. Yeay! Itu loh arena balapan kebanggaan Indonesia. Letaknya ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salute the master! Salute the doctor! Tunggu. Otan kayaknya salah sangka deh. Ini sih bukan balapan MotoGP. Masa balapan motor dipacu di lumpur? Itu kan sapi. Otan ingat sekarang. Ini kan kerapan sapi brojol khas masyarakat Probolinggo, Jawa Timur. Mungkin banyak yang belum mengenalnya. Tapi tradisi ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia loh. Karapan sapi ini berbeda dengan karapan sapi yang sering kita lihat. Karapan sapi brujul tidak dilakukan di arena balap dengan tanah kering, melainkan tanah sawah berair seperti ini. Tradisi seperti
biasa dilakukan setelah masa panen. Wih, laju mereka cepat sekali. Ini ternyata bukan balapan sungguhan ya teman. Sapi-sapi ini hanya berlatih. Maklumlah, di masa pandemi ini belum diizinkan untuk menggelar ajang lomba. Takut akan membuat kerumunan. Selama masa pandemi, kita kan masih harus menjaga jarak. Tidak boleh kumpul orang yang berjubel, Walau cuma latihan, sobat-sobat Otan ini cukup antusias. Seperti dua pasang sapi ini. Kalau yang ini namanya Piring. Dan kalau yang satunya Terbang. Kalau nama mereka disatukan, jadi Piring Terbang. Dari namanya sih, mereka pasti hebat. Mereka memang terkenal sebagai pasangan yang tangguh. Juara lomba sudah menjadi langganan mereka. Hari ini tampaknya mereka tak sabar mau latihan. Rindu ya sob? Maklumlah, sudah hampir 3 tahun ajang lomba besar karapan tidak digelar. Maklum ya, pandemi. Wih. Kalau sudah pakai hiasan lomba seperti ini, kalian tampak gagah sob. Kalian beneran sudah siap nih? Wah, kalau sudah berada di garis awal lomba seperti ini, kalian sepertinya sudah siap sedia. Otan deg-degser nih. Ya, pacuan dimulai. Wuhu! Mereka mampu melaju cepat di sawah berlumpur ini. Padahal ini tidak mudah loh. Untuk berjalan di tanah gembur dan berair seperti ini, pasti dibutuhkan otot dan tenaga yang menunjang. Ya, lihat aja. Air dan lumpur sawah tentu bisa menghambat gerak kaki. Kalau tak terlatih, bisa-bisa kita terperosok masuk tanah lumpur dan terjerembab. Oh iya, keseimbangan tubuh juga mutlak diperlukan loh. Tak hanya itu, keselarasan gerak sepasang sapi ini juga harus padu. Kalau tenaganya tidak seimbang, bisa-bisa sapi karapan ini berjalan secara tidak beraturan. Paman joki pasti akan susah mengendalikannya. Untung saja paman joki tidak sembarangan, tidak kaleng-kaleng gitu. Lihat aja, ia berhasil mengendalikan laju sapi dan melaju lebih dahulu di garis akhir. Yeha! Sampai juga mereka di akhir lintasan. Padahal jalurnya lumayan jauh loh. Kira-kira sekitar 200 meter jarak lintasannya. Kalau Otan sih tentu sudah ngos-ngosan. Tidak hanya kebanggaan yang didapat kalau pasangan sapi ini jadi pemenang lomba. Gelar juara yang didapat juga dapat menaikkan nilai jual sapi-sapi ini. Sapi pemenang akan dianggap sebagai sapi unggulan yang kuat dan tahan banting. Weh, makin naik pamor deh kalau begini. Hei, itu kan si Mini. Mini adalah bayi sapi yang baru lahir. Wah, kamu sudah agak besar sekarang. Tapi masih imut kok. Si Mini selalu dijaga induknya si Mili. Ia pun tidak mau jauh sama sekali. Kemana induknya berada, Mini selalu mengikuti. Iya, Kak Otan paham. Berada di dekat indukmu akan selalu membawa perasaan tenang kan? Induk dan anak sapi memang punya ikatan batin. Tapi Otan mau buat pembuktian nih. Apa ya hubungan mereka sekuat itu? Kalau yang Otan dengar sih, seperti juga kebanyakan hewan mamalia, sapi juga punya empati loh. Ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anggota keluarga lain atau hewan sejenis. Nah, ini dia Kanin. Agen Otan yang kece ini sudah siap bantu Otan. Wih, mantep. Makin keren sekarang. Ayolah, kita mulai saja. Kak Anin akan berusaha menggiring anak sapi menjauh dari induknya.
Ayo Kak, semangat! Ya, iya sedikit lagi. Nah, berhasil. Mini si anak sapi sudah berada cukup jauh dari induknya. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Apakah induknya akan juga merasa resah? Wah, benar saja. Induk sapi mulai gusar. Ia seperti tidak tenang. Kamu khawatir ya, Sob? Iya, Otan tahu kalau kamu sangat sayang dengan anakmu. Wih, Otan gak nyangka kalau dibutuhkan, induk sapi mampu melepaskan diri dari tali yang tertambat dan mengekangnya. Salah. Kurang tepat. Maksud Otan, ia bahkan mampu mencabut kayu patok untuk menambat talinya. Besar sekali tenaganya. Padahal patok tambatannya menghujam cukup kuat ke tanah. Dan sang induk pun berhasil mendekat dan melindungi anaknya yang mulai kebingungan. Ternyata benar, sapi memang punya empati. Ia seperti merasakan bahaya dan rasa resah anaknya karena sempat berpisah jauh tadi. Baik, Otan akui. Kamu adalah induk yang baik, Sob. 100 jempol buatmu deh. Teman di rumah, Otan punya suatu fakta yang mengejutkan tentang sapi. Lebih tepatnya sih, soal bahaya yang terdapat jika sapi buang angin atau bersendawa. Iya, Otan gak mengada-ada. Sebuah peternakan di Jerman pernah meledak gara-gara sapi buang angin. Hal ini terjadi pada tanggal 28 Januari tahun 2014 lalu. Ledakan ini terjadi akibat penumpukan gas metana yang dihasilkan dari sekitar 90 ekor sapi yang ada di sini. Dan tahu nggak dari mana gas metana ini berasal? Ya, betul sekali. Zat metana dihasilkan pada saat sapi buang angin dan juga bersendawa. Gas metana yang dihasilkan ini terus menumpuk. Hingga pada suatu malam, saat listrik dinyalakan, terjadilah ledakan dahsyat. Rupanya listrik ini dapat memicu terbakarnya gas metana yang menumpuk tersebut. Akibat kejadian ini, seekor sapi menderita luka ringan dan bagian tap kandang rusak parah. Bahaya ini bukan berarti tidak ada cara untuk mencegah atau mengurangi dampaknya ya. Menurut ahli, ada beberapa cara baru untuk mengurangi kadar gas metana pada sapi atau hewan ruminansia lainnya. Ternyata, dedaunan yang mengandung zat tanin adalah salah satu pemecahan masalahnya. Zat tanin dapat menekan kadar gas metana yang keluar dari sapi loh. Zat tanin bisa terdapat pada daun jati, daun kaliandra, dan juga daun mahoni. Jika sapi mendapatkan pakan tambahan berupa daun-daun ini, tentu manfaatnya luar biasa. Berdasarkan uji coba penelitian, daun yang mengandung zat tanin dapat mengurangi separuh dari zat metan yang dihasilkan sapi. Selain dapat mengurangi zat metana, cara ini juga baik untuk kesehatan sapi loh. Gizi yang dihasilkan baik dan juga bagus untuk kesehatan pencernaan sapi. Wah, para petani dan peternak sapi harus tahu hal ini. Teman-teman di rumah, tolong bantu Otan untuk kasih